Lah orang zuhud itu seperti itu. Tidak ada dalam hatinya berharap sama makhluk, itu gak ada. Selalu yang ada hanya Allah. Kalaupun rezeki itu kadang sampai kepada dia melalui makhluk, dia terima kasih, tapi hatinya mengatakan Allah al-Mu'ti, Allah yang beri. Dari sebagian ulama ahli hikmah berkata bahwa definisi zuhud itu apabila manusia memiliki 5 sifat ini. Kalau punya sifat 5 ini baru dia namanya zahid, orangnya zahid. Kata sifatnya zuhud. Zuhud ini raja di muka bumi ini secara hakikat. Az-zuhud, az-zuhad humul muluku hakikatan. Zuhad itu jamaknya zahid. Orang-orang zuhud itu aslinya raja ya mereka. Tapi kalau surahnya raja, gambarnya yang kelihatan di kasat mata, ya raja itu ya presiden, ya sultan, itu raja. Tapi hakikatnya, aslinya mereka cuman gambar, belum tentu hakikatnya dia seorang raja. Tapi orang zuhud, zahid, para zuhad adalah asli para raja. Okay. Hidup mereka lebih nikmat dari hidupnya para raja. Hidup mereka lebih tenang dari kehidupan para pemilik harta. Hidup mereka lebih berkesan dari kehidupan orang-orang yang bergelimang harta dan jabatan. Memang mereka kelihatannya nggak begitu nampak, tapi penghuni langit banyak yang lebih kenal mereka daripada penghuni bumi. Ya. Ada orang di dunia ini, Masya Allah hadirin, semua media menceritakannya, semua media memberitakannya, tapi penghuni langit satu pun gak ada yang kenal. Penghuni langit ini para nabi, para malaikat, arwahus shalihin, itu gak ada yang tahu. Di dunia, oh Masya Allah, semua orang kenal. Orang yang seperti itu belum tentu ada yang kenal di akhirat, belum tentu ada yang kenal di penghuni langit. Tapi mereka para zuhud di dunia nggak dikenal, bahkan kadang-kadang kerabatnya nggak begitu kenal. Tapi di langit, karena Allah mengumandangkan pengumumannya dengan memanggil malaikat dan berkata sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahihnya, innallaha idza ahabba 'abdah nada Jibril. Allah itu kalau cinta kepada hambanya yang zahid ini, Allah panggil malaikat Jibril. Ya Jibril, inni uhibbu fulan fa'ahibba. Jibril, aku cinta dengan hambaku ini, maka kau wahai pemimpin para malaikat, cintailah dia. Karena Allah ini cinta. Fa'ahabba Jibril, dengar Allah cinta, malaikat spontan
malaikat otomatis langsung mencintai. Dan enggak cuman itu, fanada Jibrilu ahlas sama. Kemudian Jibril buat pengumuman untuk penghuni langit ini, arwahnya para nabi, para rasul, dan para malaikat, para aulia wassolihin. Innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbu. Hei penghuni langit, Allah cinta kepada fulan ini. Fa'ahibbu, cintai karena cintanya Allah. Fa'ahabba ahlus sama. Selangit semuanya cinta. Jadi ini bintang filmnya penghuni langit. Ya, dan penghuni langit jauh lebih banyak dari penghuni bumi. Penghuni langit ini jumlahnya jauh lebih banyak dari penghuni bumi. Ya. Makanya akhirnya namanya dikenal. Fayudhu' lahul qabul fil ard, maka orang tersebut diletakkan atasnya, terkabulkan doa-doanya, perkataannya. Kalau doa diterima, dicintai banyak orang. Siapa mereka? Zuhud. Makanya kata Nabi Muhammad, izhad fid dunya yuhibbukan nas. Ya, kau zuhudlah dengan urusan dunia, orang akan mencintaimu. Nah, sekarang pertanyaannya, man humuz zuhad? Siapa orang zahid ini, siapa? Kriterianya apa? Ahli hikmah berkata, khamsu khisal. Zuhud kalau memiliki 5 sifat. Yang pertama, thiqah billah. Orang zuhud itu orang yang yakin dengan janjinya Allah. Dia ini betul-betul gak meragukan sama sekali janjinya Allah. Allah janji memberi rezeki, dia gak takut dengan yang namanya rezeki. Allah janji setiap masalah ada jalan keluarnya. Dia nggak pernah sedih ketika menghadapi masalah, karena Allah janji memberikan jalan keluar. Ini sulit. Kita semuanya ini hambanya Allah, tapi kadang-kadang kita lebih percaya manusia daripada Allah. Ada satu orang ini soleh. Dia ini percaya bahwa rezeki Allah yang ngatur. Akhirnya dia jadikan semua waktunya hanya ibadah sama Allah. Boleh seperti itu selama gak mengeluh dan minta-minta. Boleh gak, saya ini hidup mau di masjid tok wis. Keluar cuma makan, balik lagi ke kamar mandi, balik ke masjid tok bertahun-tahun. Boleh, asal jangan mengeluh dengan ekonomimu, jangan mengeluh kemiskinan. Boleh, jangan minta-minta ke orang. Boleh. Kadang orang yang seperti itu kan justru diperhatikan banyak orang. Umpama kan ada semua Ashabus Sufah, Abu Hurairah dan lain-lainnya, hidupnya dulu di depan rumahnya Nabi, udah nggak kerja, nggak apa, mereka cuma ibadah sama Allah. Nah yang seperti itu tuh biasanya ditanggung makannya oleh orang-orang yang soleh, yang punya harta. Umpama saya ini punya uang kaya, saya lihat di masjid ini ada orang yang ibadah, ya saya mau nanggung, ngasih makan nggak apa-apa saya. Ya, kalau hidupnya cuma ibadah, banyak orang yang mau menyediakan makan. Nah, akhirnya hidup seperti itu. Ada imam rotib, imam masjid itu, lihat ada seorang yang hidupnya itu ibadah. Ditanya, kamu kerja apa?
saya enggak kerja. Terus ya udah saya mau, namanya tajarrud. Ya. Mau tajarrud, orangnya tajarrud ini sudah mengkosongkan waktu hanya untuk Allah. Saya cuman mau ibadah sama Allah hidup ini. Enggak bisa. Orang harus ikhtiar, harus kerja, cari uang. Kata dia, saya enggak butuh uang. Alhamdulillah rezeki datang. Allah kan janji, orang yang takwa kepada Allah dikasih jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dapat rezeki tanpa diduga-duga. Allah janji. Tidak ada binatang atau makhluk hidup yang berjalan di muka bumi ini illa 'alallahi rizquha, kecuali Allah yang ngasih rezeki. Jadi saya yakin rezeki datang. Tetap kau harus kerja. Waduh. Kalau enggak saya kunci masjid, aku usir. Akhirnya ya sudah. Imam rotib bilang seperti itu, dia ketua takmir. Akhirnya keluar. Dapat 2 hari, orang ini di masjid lagi, ibadah lagi. Ditanyain, sudah ada kerjaan? Dia bilang belum. Tapi nanti dulu. Ada satu Pak Haji, namanya Pak Haji Agus. Dia jamin saya, kau di masjid aja, makan, tidur semuanya, aku yang jamin makananmu. Kemudian kata imam, oh Haji Agus yang kaya raya itu. Iya. Oh kalau Pak Agus yang jamin gak apa-apa, sugih Pak Agus. Katanya ya, orang ini mengatakan kepada imam, ya imam, innalillah. Kemarin saya jawab yang nanggung Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai nggak percaya, sampai ragu. Sekarang ketika saya jamin Pak Agus, sampai percaya. Oh kalau Pak Agus, kau sangka bahwa Agus ini hidup selamanya? Kau sangka bahwa Agus ini marzuk, dapat rezeki selamanya? Yang jamin saya, yang memberi rezeki, kau nggak percaya. Yang menjamin saya hayyun la yamut, zat yang hidup selalu hidup, tak akan mati, kau nggak percaya. Tapi ketika yang jamin saya yang bakal jadi bangkai, yang bisa melarat kapan saja, kau percaya. Maaf, semua sholatku di belakangku, semua sholatku di belakangmu, aku akan qadha, aku ulang lagi, karena saya jadi makmum oleh seorang imam yang gak yakin kepada Allah. Nangis imam. Iya. Oke, ceritanya orang mau nikah, anak muda ngomong sama bapaknya, Pak, kula pengen rabi, kok pangani apa anakmu? Kerja gak jelas. Terus gampang Pak, dawuh Gusti Allah, iya kunu fuqara ayyuhnihumullahu min fadli. Kalau miskin Allah kayakan. Tazawwajun nisa fa innahunna yatina bil mal. Kata Rasulullah, nikahlah dengan wanita, karena perempuan itu bawa rezeki. Jawabannya, iya bawa rezeki, tapi tetap harus kerja dulu, tetap harus punya modal. Pak, nikah dulu nanti rezeki datang. Tidak bisa nyari rezeki dulu baru nikah. Sudah ditolak bapaknya, ya sudah. Akhirnya dapat seminggu, datang lagi, Pak mau kawin. La haula wala quwata. Kok ini kebelet ta? Pak, saya mau nikah dan nanti semua pengeluaran yang harus saya keluarkan, nafkah istri dan malu punya anak juga anak, dijamin sama Haji Agus.
Haji Agus sing sugih, iya. Kemarin saya ketemu dia, katanya radio nikah. Ntar kalau ada apa-apa ngomong sama saya. Pak Agus bilang gitu kok. Ya usah radio kan. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Le Pak Agus yang nanggung. Pak Agus itu duit triliun, bukan miliar lagi. Terus jamin kamu, wis radio wis nikah. Alhamdulillah nikah, malam pertama dapat kabar Pak Agus meninggal dunia. Ngeluh dah si bapaknya. Kata anaknya, lah ya Pak, yang jamin itu bakal mati, Anda percaya? Allah yang jamin, iyyakum fuqara yughnihimullah, manjenengan enggak percaya. Dan yang jamin yughnihimullah ini enggak bakal mati. Nah, orang zuhud itu orang yang yakin sama Allah, yakin dengan semua janji Allah. Ini masalah kekuatan iman. Orang yang imannya kuat sampai ke derajat yakin baru. Ini disebut zuhud, thiqah. Yang kedua, wattabarri anil khalq. Gak bersandar sama makhluk. Kalau orang seluruh dunia ini membenci dia gak peduli, asal jangan Allah yang benci. Sebagaimana ketika Nabi berperang, Nabi perang itu hadirin bukan cuma mau dibunuh, dicaci, dihina, sampai berlumuran darah, disalahkan. Tapi Nabi cuma punya satu kaidah, in lam yakun bika alayya ghadabi fala ubali. Ya Allah, selama kau gak murka kepadaku, aku gak peduli. Karena tabarri anil khalq, dia gak butuh manusia, gak butuh ridho manusia, dia hanya butuh ridhonya Allah. Lah orang zuhud itu seperti itu. Tidak ada dalam hatinya berharap sama makhluk, itu tidak ada. Ya, tidak ada. Selalu yang ada hanya Allah. Kalaupun rezeki itu kadang sampai kepada dia melalui makhluk, dia terima kasih, tapi hatinya mengatakan Allah al-Mu'ti, Allah yang beri. Kalau kita kan enggak, Allahnya kita hilangi. Fulan al-Mu'ti, ini Masya Allah. Makanya ketika ada orang ngasih itu dipuji-puji berlebihan. Kenapa? Dia nafikan Allah. Padahal orang ini kan yang gerakkan hatinya sampai ngasih itu kan Allah. Yang menggerakkan hati orang datang ke toko kita, membeli perdagangan kita, itu Allah. Tapi kadang-kadang kita nggak lihat Allahnya, kita lihat yang digerakkan. Makanya yang seperti itu hidupnya selalu berharap dengan makhluk. Sumpek kalau makhluk membencinya, bahagia ketika makhluk memujinya. Ini zuhud tidak seperti itu. Zuhud hanya satu-satunya tujuan untuk digapai ridho hanya Allah, dan nggak pernah berharap dengan makhluk. Ya, ini seperti itu. Istighna anin nas. Ya, kata Nabi SAW, izzatul mu'min istighna'uhu anin nas wa syarafuhu qiyamul lail. Orang mukmin kemuliaannya ada pada enggak butuh ke makhluk. Kemuliaannya ada pada bangun malam ibadah kepada Allah. Izzah wa syaraf. Izzatul mu'min istighna'uhu anin nas.
Kalau mau itu raja, mau itu presiden, mau itu, kalau masih butuh sama orang, budak. Hati ya. Tapi kalau sudah gak butuh sama orang, raja. Zuhud. Ya memang gak mudah hadirin. Belajar. Ya. Yang ketiga, wal ikhlas fil amal. Al ikhlasu fil amal. Zuhud itu cirinya kalau beramal hanya untuk Allah. Karena dia sudah nggak butuh orang, ya nggak butuh pujian orang. Makanya ibadahnya, amalannya dilantarkan karena Allah. Artinya orang yang nggak ikhlas dalam beramal itu kan karena dia masih cari kedudukan di sisi manusia. Ketidakikhlasan kita dalam berbuat amal soleh, dalam beramal, itu karena kita masih cari tempat di hati orang, atau dalam bahasa sekarang pencitraan. Kita ini masih suka dipuji orang, suka dipandang agung oleh manusia. Itu yang menyebabkan kita itu gak ikhlas. Bahkan kalau amalan kita itu gak dipuji, marah-marah. Sudah berbuat baik, sudah ini, tapi gak dipandang, gak dilihat. Kalau amal itu untuk Allah, kita gak peduli manusia. Justru amalan orang yang ikhlas itu yang paling dicintai oleh Allah. Kenapa? Menunjukkan orang ini betul-betul hanya untuk Allah berbuat. Kalau kita baca manaqibnya aulia wassolihin, kebanyakan mereka itu kalau amalnya ketahuan orang itu malah nangis. Ada orang soleh tiap hari qiyamul lail bertahun-tahun, ketahuan, diceritakan ke orang sepasar, tahu semua, masya Allah, nggak tahunya ini nggak tahunya. Ketika seperti itu, pujian ini bahaya. Qiyamul lail hari selanjutnya sudah nggak ikhlas. Semangat tambah ibadah qiyamul lailnya setelah diketahui orang. Makanya para sholihin aulia, kalau amalannya ketahuan orang, banyak yang minta mati sama Allah. Banyak yang minta mati sudah. Sebab selanjutnya amalnya ini bahaya. Kemarin orang nggak tahu betul-betul lillah. Sekarang orang tahu, jadi pujian, jadi banggaan. Akhirnya ibadah yang selanjutnya tidak beres. Ya. Maka itu orang zuhud kalau sudah yakin sama Allah, nggak butuh kedudukan di sisi manusia, nggak butuh orang, niscaya dia yang ketiga selalu ikhlas dalam amal. Murni, ikhlas itu murni, khalis itu murni. Bahasa Arabnya murni itu khalis. Ini murni emas, ini zahabun khalis. Khalis itu murni. Yang ikhlas murni, amalnya pure hanya untuk Allah. Jadi kalau kita nggak ikhlas dalam beramal, berarti zuhud nggak mungkin. Katanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, tanda orang ikhlas dalam beramal tidak bertambah dengan pujian, tidak berkurang dengan cacian. Sudah takmir masjid bertahun-tahun, diomongi orang ngamuk, wis gak paten dari takmir, wis kone takmir. Hati-hati, berarti bertahun-tahun Anda gak karena Allah, karena Anda marah dengan cacian.
juga nggak bertambah semangat karena pujian. Takmirnya masya Allah, ini tambah dibangun mana wis, perlu tambah telur tingkat mana ini. Kalau dipuji orang tambah jadi. Nah, orang kalau mukhlis nggak nambah amal dengan pujian orang, nggak berkurang karena cacian. Keempat, ihtimalul dzulm. Orang zuhud itu sabar atas perbuatan zalim yang dilakukan orang. Ini paling repot. Kenapa hadirin? Orang-orang soleh tadi itu bisa sabar. Saya cuma mau ngasih kunci bersabar. Walaupun kadang-kadang ini hilang dari akal. Kata Imam Haddad, ujian itu dua macam. Ada yang langsung, ada yang lewat orang. Ujian langsung itu kayak gempa bumi, ya. Ujian itu kayak tsunami, angin topan. Ya, ujian yang paling, ya ujian itu ujian langsung dari Allah. Ada ujian lewat manusia, ditabrak sepeda motor, kan lewat manusia. TPS tempat pembuangan sampah ditutup, sampai wong batu kayak buang sampah saya ini ujian. Tapi ini dari manusia, difitnah, ini ujian. Ini lewat manusia. Jadi ujian ada yang langsung dari Allah, ada yang dilewatkan manusia. Dua-duanya ujian, datangnya dari Allah. Nah, kita menghadapi ujian tersebut, kalau yang pertama lebih gampang, karena kita tahu ini nggak ada keterlibatan manusia di situ. Yang sulit ini kalau sudah ada keterlibatan manusia, kita terus marah, kita nggak rela. Padahal pertanyaannya kata ulama seperti ini: kalau orang itu nggak dikehendaki oleh Allah naik mobil, apa mungkin nabrak kita? Kalau orang itu nggak dikehendaki oleh Allah berbicara, nggak bisa memfitnah kita. Jadi semua orang yang menyakiti kita itu nggak akan pernah bisa menyakiti kalau Allah tidak mengizinkannya. Gak mungkin. Katanya Mutawalli Sya'rawi, manusia ini cuman melaksanakan takdir yang Allah lewatkan melalui tangannya. Tidak bisa lebih. Umpama ada orang memfitnah, mencaci, kita cuman gini aja. Kalau Allah nggak mengkehendaki itu, apa bisa dia melakukan itu? Sebagaimana musibah tadi sabar. Enggak gampang, karena kalau yang pertama tadi masih bisa, tapi yang kedua kita sudah lupa kalau ini datangnya dari Allah. Kita fokus kepada orang yang mencaci, memfitnah, yang nabrak kita dan lain-lain. Hukum tetap jalan, tapi hati kita harus punya satu keyakinan, enggak akan pernah terjadi apapun di muka bumi ini yang keluar dari takdir ketentuannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu sabar. Karena sabar ini memang sifatnya orang zuhud. Sifatnya orang zuhud itu sabar. Kenapa? Karena dia itu sudah nggak berharap sama makhluk. Nah, kalau orang sudah nggak berharap sama makhluk, ya
Bisa jadi dia itu dijauhi makhluk, tapi dia sabar. Walaupun nantinya hakikatnya orang itu kalau zuhud itu malah dikejar dunia, tapi dia nggak mau, karena ya dunia di matanya nggak ada nilai. Hanya seorang sahabat ketika ditanya, ini zuhud ini, bagaimana keadaanmu hari ini wahai sahabatku? Jawaban Rasulullah, aku dalam keadaan di mata dan hatiku emas dan batu biasa, tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Ya, apalagi uang. Uang kertas itu nggak uang tok. Orang rebutan uang itu kan kertas gitu. Mek di stempel terus ngetok. Tidak ada nilainya ini kertas ini. Ya. Kalau emas masih mending ada nilainya. Ini kertas ini tidak ada nilainya. Apalagi ATM nomor tok. Kita punya uang berapa ini? Nomor aja. Itu cuma nomor. Lebih tidak ada nilainya lagi daripada uang kertas. Kertas itu lumayan nomor ini kertas ini. Tapi kalau ATM dan kartu Anda ini cuma nomor hadirin. Ya. Nomor dan makanya nanti di akhir zaman ini semuanya nggak ada nilainya, kembali ke emas dan perak. Ya, datangnya Imam Mahdi, ini kertas. Gara-gara kertas ini mau pedot silaturahim, gara-gara nomor ini wong tukaran. Ya. Makanya ihtimal Abdul sabar atas perbuatan dolimnya orang kepada kita. Kita hidup ini pasti hadirin ada aja orang yang berbuat dolim kepada kita. Ngomongin kita, mencaci kita, memfitnah kita, ini kan pasti orang dolim. Ya. Atau bahkan memiliki pemimpin yang rakus, itu juga perbuatan dolim. Ini kan sabar, mau apa lagi? Didongakno nek kon duwe pemimpin sing dolim iku dongakno. Ya Allah, mugi-mugi angsal hidayah. Nek memang hidayah enggak datang-datang, tolong ya Allah, malaikat Israel mapak ya. Ndang tewas ya. Jadi pemimpin itu enggak usah dicaci. Pemimpin itu enggak usah dicaci maki, dihina, enggak perlu. Pemimpin itu udah dongakno oleh hidayah. Nek iso, nek gak iso berangkat terus ngono. Mau apa lagi? Loh Beb, doakan orang mati boleh apa enggak? Kunut nazilah. Allahumma aslihna wa aslih man fi salahihi salahul Islam wal muslimin. Ya Allah, perbaikilah kami dan perbaiki orang-orang yang dengan kebaikannya menjadi kebaikan Islam dan orang muslim. Allahumma la tuhlikna, jangan binasakan kami ya Allah. Ya Allah, jangan binasakan kami. Allahumma la tuhlik wa ahlik, dan binasakan man fi halakihi, orang yang kalau dia binasa sholahul Islam wal muslimin, kebaikannya Islam dan muslim, tidak apa-apa. Ya Rabb, pemimpin perbaiki. Kalau memang baiknya dia adalah baiknya Islam dan muslim. Ya Rabb, jangan kau binasakan kami, tapi binasakan orang yang dengan kebinasaannya akan datang kebaikan untuk Islam dan kaum muslim. Tak apa-apa. Itu doa kunut nazilah itu. Ya. Terus gak repot-repot. Mau ruwet, mau caci, mau ini sembarang kali, entek-entek waktu sembarang dongakno ya Rabb. Mugi-mugi angsal hidayah. Tapi lek gak mandi hidayah ya Rabb. Berangkat ya Rabb. Ya, nang kuburan Kasim itu ngagli ngono ya. Kok repot-repot dongakno. Doakan. Kita doa
kita orang Batu ini doa ya Rob, pemimpin wali kota 2024 orang yang soleh. Nek wong gak soleh, rubah dadi soleh. Nek sik gak berubah ngaglik ya Rob. Ngono ae. Hati-hati. Dungane wong Batu iki bahaya. Saya lihat-lihat bahaya doanya orang Batu. Wali kota pertama tewas, meninggal dunia. Diganti sedo bisa. Diganti mana? Mau di penjara. Nih, makanya kalau mau jadi wali kota di Batu, mikir ping 1000 sih. Antara dua, mati atau mau penjara. Hati. Nih, Batu ini ada wali nih rupanya. Wali murid. Ya, pikir matang-matang. Alhamdulillah, sosok model-model di Batu. Mungkin berkah Mbah Batu, berkah wong soleh yang ada di Batu kita nggak tahu. Capek mau ngurusin hukam pemimpin yang nggak adil dan wis doakan aja. Ya sambil kita ikhtiar memilih orang yang baik. Ya, terakhir al-qanaah fil yad. Ai ta'affuf an malil ghair wa irdih. Qanaah, merasa cukup dengan apa yang ada di genggamannya, yang dimilikinya ini dipandang besar, itu qanaah. Jadi orang qanaah itu memandang yang di tangannya itu pemberiannya. Ini semuanya mestinya gini lah hadirin. Orang itu kalau dapat rezeki jangan pernah diremehkan. Karena hadirin, yang ngasih uang 1 miliar, rezeki 1 miliar kepada kita sama yang memberi rezeki 1000 perak, itu yang ngasih sama Allah. Kalau kita dikasih 1 M seneng, tapi kalau dikasih 1000 kita merengut, jawabannya ada pada Anda sendiri. Saya mau tanya sama sampean yang sudah punya istri. Istri Anda kalau dikasih uang 1 juta langsung mesem-mesem. Mbok kei 10.000 merengut. Ya apa bojomu? Bagaimana kau memandangnya? Allahumma ganti anyar ya Rabb. Motor duit nujubi. Nek tak kei 1 juta baru mesem-mesem, 10.000 merengut. Kita nggak senang. Dia ini kalau banyak baru syukur, kalau sedikit nggak syukur. Kita benci dengan istri seperti itu, anak juga gitu. Nak, dikasih uang 1 juta, wah terlalu Pak, diampuni. Nak 10.000, ya Pak. Pasti dalam hati kita perasaan ini gak terima kasih ya. Allah ya begitu. Sampai dikasih 1 M sujud syukur. Dulu begitu cuma dapat 100.000. Alhamdulillah ya. Lalu syukur ya wis. Anda ini gimana? Yang ngasih sama loh. Hanya kali ini dia nggak sebanyak sebelumnya karena Allah punya ketentuan. Makanya berapapun yang sampai di tangan kita dari rezeki yang Allah sampaikan kepada kita, kita mesti syukuri karena razaqu Allah, karena yang memberi rezeki itu Allah. Saya kasih misal handphone. Itu ada handphone yang mahal, ada handphone yang murah. Mungkin ini handphone harganya 25 juta. Tapi saya juga punya handphone satu lagi
made in Korea, harganya cuma 1 juta. Ini lebih bagus, ini lebih canggih, ini enggak. Tapi handphone Korea ini yang memberi adalah kekasih kita. Anggap kayak saya punya handphone sing rego selawi, tapi saya juga punya handphone dikasih guru saya, Habib Umar. Habib Umar ini tahu-tahu ngasih saya handphone, malam-malamnya pakai handphone. Kira-kira yang tak simpen yang ini Reni, yang tak jaga ini atau ini, sing tak keloni turu iki apa iki? Pasti ini, karena saya nggak lihat nilainya, saya lihat siapa yang ngasih. Anak muda sekarang punya handphone harga 10 juta, tapi punya handphone kecil diberi oleh bintang film idolanya. Kira-kira yang dipajang di rumah yang mana? Ini. Padahal ini murah. Sekarang hadirin, kalau dia cinta kepada Allah, maka semua pemberiannya sekecil apapun dia akan agungkan, karena dia nggak lihat nominal, dia lihat siapa yang ngasih. Yang beri Allah. Gimana saya merendahkan pemberiannya, sedangkan waraziqu wallah. Makanya orang dulu dapat rezeki berapa itu dinikmati, disyukuri, dikonai. Kenapa? Saya nggak lihat nominal, saya lihat siapa yang ngasih. Kekasihku, penciptaku, pemberi kebahagiaan kepadaku. Lah yang seperti ini, man lam yashkur qalil lam ya'til katsir. Orang kalau yang sedikit nggak disyukuri, nggak banyak, yang datang nggak banyak. Saya kasih contoh. Anak tadi itu saya kasih 1 juta girang, begitu saya kasih 10.000, 10.000 tok, saya marah, wes gak tak keiman 1 juta. Tapi ketika saya kasih 10.000, dia bahagia, Pak, matur nuwun, Masya Allah, dipeluk. Dalam hati kita ini bukan arhamur rahimin, bukan zat yang paling kasih sayang kalau dibanding Allah. Kita, istri kita, anak kita, ketika kita beri uang seadanya, bahagia, syukur, terima kasih. Di hati kita, ya Allah, lek aku duwe-duwe luwe akeh tak kekno kabeh. Begitu pula Allah. Sedikit kita syukuri, ya Allah, langsung ya Allah akan berikan untuknya rezeki yang lebih banyak ya, sebagaimana janji Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang bersyukur Allah akan tambah kenikmatannya. Tapi kalau sudah kufur nikmat, na'udzubillah, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya siksaku sangatlah pedih. Semoga kita termasuk hamba-hamba az-zahidin yang zuhud, yang memiliki 5 kriteria yang disampaikan oleh ahli hikmah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Sirril Fatihah.